Selamat datang di ibadah sekolah minggu online GKI Kuitang. Jumpa lagi dengan Kak Yanti, Kak Novi, nanti ada Kak Audrey yang akan membawakan cerita hari ini. Kakak senang sekali hari ini dapat bertemu dengan adik-adik yang baik hati, selalu setia dan rajin beribadah sekolah minggu. Mari adik-adik kita bergembira dan bersuka di rumah Tuhan. Kakak ajak adik-adik bangkit berdiri dan kita akan memuji Tuhan dengan judul lagu Gembira di Rumah Tuhan. Adik-adik, mari kita berdoa untuk membuka ibadah sekolah minggu hari ini. Selamat pagi Tuhan Yesus. Saat ini kami anak-anak sekolah minggu GKI Kuitang datang dengan bersuka dan bergembira ke hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, memberikan kami kesehatan, sukacita. Tuhan Yesus, berkatilah ibadah sekolah minggu kami hari ini Tuhan, dari awal hingga akhirnya nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita tadi sudah memuji Tuhan dengan sukaria. Sekarang kita mau menyiapkan hati dan telinga kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Ku Rindukan Firman-Mu. Shalom adik-adik, karena hari ini adalah minggu kelima, itu artinya Kak Audrey akan menceritakan cerita bebas yang sangat menarik. Walaupun ini cerita bebas, tentunya kita tetap bisa belajar hal-hal yang sangat baik sebagai bekal dalam menjalani kehidupan.
Siapa yang sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini? Yuk, yang sudah siap, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas kasih-Mu kepada kami setiap hari. Saat ini, kami sudah siap mendengarkan firman Tuhan melalui cerita bebas yang akan disampaikan. Tuhan, tolong kami sehingga kami dapat mengerti setiap kata dan kalimat yang disampaikan. Bantu kami Tuhan agar dapat menguasai diri dengan baik sehingga dapat duduk dengan tenang mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Amsal pasal 6 ayat 6 dengan tema belajar dari semut dan belalang. Silakan adik-adik buka Alkitabnya dan cari kitab ke-20 dari kitab Perjanjian Lama, pasal 6 ayat yang ke-6 dan temukan kata ke-5. Kakak ulang lagi ya. Kitab ke-20 dari kitab Perjanjian Lama, lalu buka di pasal 6 ayat 6, temukan kata ke-5. Dimulai dari sekarang. Ya, waktunya sudah habis. Adik-adik menemukan kata apa? Betul, katanya adalah semut. Nah, hebat ya adik-adik. Sekarang kita baca ya ayatnya bersama-sama. Amsal 6 ayat 6. 1, 2, 3. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Nah, di sini kita menemukan katanya hai pemalas. Pemalas itu seperti apa ya adik-adik? Pemalas itu adalah orang yang suka malas. Malas itu satu, tidak suka melakukan sesuatu. Kedua, suka menunda-nunda sesuatu. Tiga, lebih suka melakukan hal-hal yang tidak penting. Nah, sekarang kita sudah tahu pemalas itu seperti apa. Terus kenapa pemalas harus belajar ya kepada semut? Memangnya semut itu malas juga? Atau rajin? Kakak jadi penasaran nih. Adik-adik juga pasti penasaran ya. Kita saksikan video berikut ini. Pada zaman dahulu, saat musim panas penuh dengan bunga yang mekar, hewan hidup di hutan. Burung dan serangga paling menikmati musim ini. Dan tentu saja, tak kesulitan mencari makanan. Itu hari biasa bagi belalang pemalas. Dia memakan akar tanaman herbal yang dia ambil sambil memainkan biola dan bernyanyi. Oh, sungguh hari yang indah. Lalala, ku akan bermain dan bernyanyi dengan biolaku. Dan aku tak tahu lagi kata-kata lagunya. Tapi tak masalah. Setelah selesai menyanyi sekuatnya, dia mendengar suara berisik dan mencoba mendengarkan. Agar mengerti asal dan suara siapa itu, dia segera melompat tinggi ke cabang pohon. Dan di sana dia melihat jejak semut di kejauhan. Mereka berbaris seperti tentara. Dengan susah payah, para semut membawa biji-bijian dan buah kering yang jatuh dari pohon. Belalang melompat ke tanah dan kebingungan sambil melihat barisan semut itu menghilang. Aku tak pernah melihat semut ini. Mereka selalu bekerja. Tepat saat itu, dia melihat seekor semut mendatanginya. Semut itu mencoba membawa biji yang lebih besar dari badannya. Saat akan melewati belalang,
Semut itu menjatuhkan biji yang dia bawa. Sebenarnya dia perlu istirahat. Belalang menatapnya dengan mata hampa. Apa kau pindah ke suatu tempat? Bukan. Jangan bilang kalau bakal datang bencana. Apa itu alasan kau melarikan diri? Bukan. Kalau begitu boleh kutanya kau sedang apa? Kami membawa makanan ke sarang kami. Oh begitu, kalian pasti menunggu banyak tamu malam ini. Kami menyimpan makanan untuk musim dingin. Kau menyimpan makanan untuk musim dingin? Untuk apa? Dan selain itu, kenapa buru-buru? Musim dingin masih lama, bersenang-senanglah, nikmati saja musim panas ini. Jika begitu, apa saranmu untuk menghadapi musim dingin? Aku yakin kita akan bisa mencari cara bersenang-senang, jangan khawatir. Kau hanya memikirkan kesenangan saja, nanti kami makan apa? Aku akan pikirkan saat musim dingin tiba nanti. Sekarang musim panas dan ada banyak yang bisa dimakan. Semut itu sudah muak mendengar omong kosong belalang dan mencoba menggendong biji yang dibawanya. Aku harus mengejar teman-temanku. Apa kau mau bantu taruhkan biji ini di punggungku? Penyanyi dan seniman sepertiku tidak boleh membawa beban berat. Setelah mendengar jawaban belalang, semut menatap belalang dengan heran dan terus mencoba menggendong biji itu. Kurasa aku bisa membantumu sedikit. Belalang mengangkat biji yang besar itu dari tanah dan menaruhnya di punggung semut. Semut berterima kasih dan melanjutkan perjalanannya. Sungguh usaha yang sia-sia. Belalang melanjutkan berbaring di bawah pohon. Setelah makan sesuatu, dia melanjutkan bermain biola. Oh, sungguh hari yang indah. La la la. Aku akan bermain dan bernyanyi dengan biolaku dan aku tak tahu lagi kata-katanya. La, 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 Saat la, itu, la, seekor la, tupai la, mengeluarkan la, kepalanya la, dari la, pohon. la. Cukup, tolong hentikan. Pergi dan bernyanyilah di tempat lain. Aku mau istirahat di sini. Saat itu juga belalang berhenti bernyanyi. Dia melirik tupai, mengambil biolanya, dan pergi. Mereka tidak tahu cara menghargai seniman di hutan ini. Musim panas berlanjut, dan para semut terus membawa makanan ke sarang mereka. Sementara itu, belalang terus makan, berjalan-jalan, bermain biola, dan bernyanyi. Akhirnya musim dingin tiba. Suatu pagi, saat semut bangun, mereka melihat keluar sarang dan melihat semuanya tertutupi salju. Semua semut kecil mengkhawatirkan hewan lain yang kedinginan, membeku, dan lapar. Di samping itu, karena semua tanaman tertutup salju, belalang belum makan apapun selama berhari-hari. Dia menggigil, tenaganya hilang, dan tidak bisa bermain biola atau bernyanyi. Dengan susah payah, dia mencoba berjalan di atas salju. Tiba-tiba dia berpikir tentang hari-hari musim panas. Hari-hari itu sangat menyenangkan. Di mana-mana ada makanan. Perutku kenyang, aku selalu bahagia. Saat itu dia mengingat semut. Dia membawa makanan ke sarangnya sepanjang musim panas. Kemudian dia menyadari kalau dia tidak suka ide ini. Dia mengejek semut selama musim panas. Dia bertanya-tanya apa semut mau membantunya. Dan sekarang cuaca terlalu dingin bagi belalang untuk berjalan. Ini bukan saatnya jaga gengsi. Aku harus menemukan sarang semut dan minta bantuannya. Dia berjalan lurus ke sarang semut. Dia berdiri di depan pintu dan berteriak. Apa ada orang di sana? Tolong bantu aku. Siapa itu? Dari dalam sarang dia mendengar keributan. Belalang menjawab dengan sisa tenaganya. Temanku semut, ini aku belalang. Tolong biarkan aku masuk. Setelah mendengar keributan itu, Ratu Semut mendekati semut kecil. Ada apa? Siapa yang butuh bantuan? Hanya belalang pemalas yang duduk bernyanyi sepanjang hari, ratuku. Kupikir dia lapar dan minta bantuan. Nah adik-adik,
Dari video tadi, kita menemukan dua tokoh utama, yaitu tokoh semut dan tokoh belalang. Mari yuk kita telaah bersama-sama kedua sifat dari tokoh ini. Yang pertama, tokoh semut. Sifat tokoh semut yang pertama adalah rajin. Setiap hari mereka bekerja, membawa biji-bijian dan buah-buahan kering. Lalu sifat yang kedua apa adik-adik? Betul, bekerja dengan sekuat tenaga dan pantang menyerah. Adik-adik ingat di video tadi saat semut harus membawa biji tanaman yang besar? Walaupun dia terjatuh, tapi dengan sekuat tenaga ia mencoba lagi sampai ia bisa. Lalu sifat yang terakhir apa adik-adik? Mempersiapkan masa depan dengan baik. Kalau di video tadi, masa depannya adalah musim dingin. Musim dingin yaitu musim di mana tidak ada tumbuhan yang bisa menghasilkan makanan. Semuanya sudah tertutup salju. Walaupun pada saat itu musim dinginnya masih jauh, tapi semut tidak menunda-nunda atau bermalas-malasan untuk mengumpulkan makanan. Semut menggunakan kesempatan musim panas dengan baik karena dia tahu kalau kesempatan itu dilewati dengan sia-sia, begitu musim dingin datang, dia pasti mati kelaparan. Tokoh yang kedua adalah belalang. Sifatnya apa adik-adik? Yang pertama, malas. Betul, kerjanya hanya makan, tidur, dan tidak mengumpulkan makanan sama sekali. Yang kedua, meremehkan yang lain. Dia menganggap dirinya yang paling benar. Lalu yang terakhir adalah tidak mempersiapkan masa depan dengan baik. Pada saat musim dingin datang, belalang kelaparan. Dia sudah tidak bisa makan lagi karena semua tumbuhan telah ditutupi salju. Itulah adik-adik akibat kalau kita bersikap malas. Hidup kita lama-kelamaan menjadi tidak baik dan tentunya kita merepotkan orang lain. Jauh sebelum cerita ini dibuat, firman Tuhan sudah lebih dahulu mengajarkan kita untuk menjadi anak yang rajin. Salah satunya dari ayat Alkitab yang tadi sudah kita baca, Amsal 6 ayat 6. Kakak baca sekali lagi ya. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Nah, tadi kita sudah memperhatikan sifat-sifat dan perilaku semut seperti ini. Marilah kita meminta pertolongan Tuhan agar senantiasa setiap hari bisa melakukannya dan tentunya diberikan penguasaan diri untuk menghilangkan sifat-sifat yang tidak baik ini. Nah adik-adik, kerajinan harus menjadi kebiasaan kita tanpa harus dipaksa ataupun diminta. Contohnya, kita bisa menyiapkan sendok, garpu untuk makan seluruh keluarga. Selanjutnya, sehabis bermain, jangan malas untuk meletakkan mainannya kembali ke tempat semula supaya ruangan terlihat lebih rapi. Lalu yang ketiga, belajar dan mengerjakan tugas yang rajin. Hayo, siapa yang mau masa depannya sukses? Nah adik-adik, kita semua punya waktu yang sama, yaitu 24 jam dalam satu hari. Sukses atau tidaknya kita ditentukan dari bagaimana kita menggunakan waktu yang Tuhan sudah berikan kepada kita pada hari ini. Yuk kita lanjutin video tadi. Hanya belalang pemalas yang duduk bernyanyi sepanjang hari, ratuku. Kupikir dia lapar dan minta bantuan. Siapapun yang mendatangi pintu kita dan meminta bantuan tidak boleh kita tolak. Ratu dan semua semut lain mendekati pintu depan sarang dan membukanya. Belalang terbaring di salju karena sudah sangat lemah. Para semut segera mengangkat belalang dan membawanya ke dalam sarang. Belalang sehat kembali berkat kehangatan sarang semut. Mereka memberinya air dan makanan. Sekarang dia merasa jauh lebih baik. Belalang berterima kasih kepada ratu dan berjalan ke arah semut kecil. Aku sangat tidak adil kepadamu. Saat kau bekerja sepanjang musim panas, aku duduk dan hanya bernyanyi. Dan sebenarnya kau memperingatkanku, tapi aku tidak menganggap serius. Aku menyesalinya. Ini harusnya jadi pelajaran besar untukmu. Kami juga ingin bersenang-senang sepanjang musim panas, tapi kami harus memikirkan masa depan juga. Jika kami tidak mengumpulkan makanan selama musim panas, kami mungkin ada di posisimu sekarang.
Belalang tinggal di sarang semut selama beberapa waktu. Dia kini jauh lebih baik dan lebih sehat. Saat tiba waktunya pergi, semut memberi makanan kepada belalang. Terima kasih atas segalanya. Kalian menyelamatkanku dan aku tak akan melupakannya. Dan aku tak akan bermalas-malasan lagi sekarang. Bisa aku minta tolong? Tentu, katakan saja apa yang kau inginkan. Saat musim panas, mungkin kau bisa belajar bermain biola dengan benar dan membuat hewan lain bahagia. Melalui video terakhir yang kita saksikan, ternyata untuk menjadi rajin itu baik ya adik-adik. Tapi alangkah lebih baiknya lagi saat kita bisa memberikan bantuan kepada orang lain melalui hasil dari kerajinan kita. Saat ada teman yang kesulitan mengerjakan PR, adik-adik bisa membantu mereka. Seperti semut yang membantu belalang. Dia merawat belalang sampai belalang sembuh. Bahkan belalang diberikan makan oleh semut dari hasil biji-bijian yang dikumpulkan oleh semut. Mari selalu berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongannya agar dimampukan untuk menjadi anak yang rajin dan baik hati. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan yang akan sampaikan sudah selesai. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas waktu yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih atas firman yang Tuhan telah berikan kepada kami melalui pembelajaran dari semut dan belalang. Kami mau menjadi anak-anak yang rajin Tuhan. Selain rajin, kami juga mau menjadi anak yang baik hati. Mampukan kami Tuhan untuk bisa melakukan setiap firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita untuk menjadi anak yang rajin dan baik hati. Mari adik-adik kita merespon firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Belajar dari Semut. Jangan malas, jangan lalai, belajarlah dari semut. Walau kecil, imut-imut, tetapi rajin bekerja. Jangan malas, jangan lalai, belajarlah dari semut. Walau kecil, imut-imut, tetapi rajin bekerja. Jangan malas, hey, jangan lalai, hey, karena kita adalah anak-anak Tuhan. Jangan malas, hey, jangan lalai, hey, karena kita adalah anak-anak Tuhan. Adik-adik, ayat hafalan kita pada hari ini terambil dari Pengkhotbah 9 ayat 10a. Bila adik-adik sudah mendapatkan, mari kita membacanya ya. Pengkhotbah 9 ayat 10a. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Mari kita tutup Alkitabnya dan kita hafalkan firman Tuhan pada hari ini. 1, 2, 3. Pengkhotbah 9 ayat 10a. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Saat ini tiba waktunya kita membuat aktivitas ya adik-adik. Kita akan membuat aktivitas seperti contoh ini. Bahan dan alat: 2 lembar kertas karton beda warna, 2 lembar kertas origami beda warna, spidol, gunting, dan lem kertas.
Cara membuatnya, adik-adik buat pola lingkaran, kaki semut, antena, mata, dan mulut. Seperti ini. Nanti adik-adik gunting rapih ya, sesuai polanya. Lalu adik-adik buat juga pola buah dari kertas origami. Seperti ini. Nanti adik-adik gunting sesuai polanya. Lalu adik-adik ambil kertas karton, lalu tempelkan pola lingkaran tadi menjadi seperti ini. Nanti adik-adik buat dan tuliskan ayat hafalan hari ini, Pengkhotbah 9 ayat 10a di sini. Dan juga nanti tempelkan pola buah-buahan tadi yang sudah adik-adik gunting. Hasilnya akan seperti ini. Mudah kan adik-adik? Apabila bahan yang tadi kakak sudah berikan kepada adik-adik tidak tersedia di rumah adik-adik, adik-adik dapat menggunakan bahan dan alat yang ada. Oke adik-adik, selamat mencoba, semangat! Sekarang tiba waktunya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan yang kita kumpulkan adalah ungkapan syukur atas kebaikan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Namun persembahan yang sesungguhnya adalah jika kita mau hidup berkenan kepada Tuhan. Persembahan adik-adik masukkan ke dalam amplop, kemudian adik-adik titipkan ke mama atau papa untuk diserahkan ke kantor gereja. Mari adik-adik kita berikan persembahan dengan menyanyikan lagu Berilah yang Baru. Adik-adik, mari kita doakan persembahan kita ini. Kita lipat tangan, tutup mata, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau hari ini kami sudah boleh memberikan persembahan. Tuhan Yesus, berkatilah persembahan ini dan juga orang-orang yang akan mengelolanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kakak punya dua pengumuman penting. Yang pertama, aktivitas yang adik-adik sudah buat minta tolong kepada mama dan papa untuk mengirimkannya ke WA grup orang tua di masing-masing pos sekolah minggu dalam bentuk foto ya adik-adik. Lalu yang kedua, adik-adik kita akan berjumpa lagi di ibadah sekolah minggu online hari Minggu di tanggal 6 Juni 2021. Tidak terasa ya, ibadah sekolah minggu hari ini sudah mau selesai. Tetap ingat firman Tuhan hari ini yang mengajarkan kepada kita semua untuk selalu rajin, tidak mudah menyerah, dan milikilah hati yang baik. Karena itu yang Tuhan Yesus ingin supaya kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari adik-adik kita bangkit berdiri dan memuji Tuhan dengan judul lagu Si Semut Yang Kecil. Orang yang
ibadah kita hari ini, mari kita berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau ibadah kami hari ini sudah boleh berjalan dengan baik. Ajarlah kami agar kami bisa menjadi murid Tuhan Yesus yang selalu rajin, baik hati, dan memikirkan masa depan kami. Berkatilah juga Tuhan orang tua dari adik-adik kami, dan berikanlah kami dan juga adik-adik kami dan juga orang tua mereka kesehatan dan juga sukacita dalam menjalani hari-hari. Inilah kami Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, sekolah minggu online hari ini sudah berjalan dengan lancar. Tetap menjaga kesehatan dan lakukan 5M ya. Mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi kegiatan di luar rumah. Tetap semangat ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bye!